Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Atun Yulianto, pada mata kuliah pengendalian biaya pertemuan yang ke-9. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi terkait dengan pengendalian persediaan. Untuk membahasnya, saya akan membagi menjadi 3 sub pokok bahasan sebagai berikut. Sub pokok bahasan yang pertama, kita akan bahas tentang fungsi-fungsi terkait dengan pengendalian persediaan. Sub pokok bahasan yang kedua, kita akan bahas tentang metode pencatatan persediaan. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang metode penetapan harga pokok persediaan. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita bahas sub pokok bahasan yang pertama tentang fungsi-fungsi yang terkait dengan pengendalian persediaan. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi pembelian. Fungsi pembelian merupakan fungsi yang memiliki tugas mengelola proses pengadaan barang atau persediaan untuk kebutuhan produksi perusahaan yang melibatkan orang, sistem, dan prosedur dengan tujuan proses produksi sebagai upaya untuk mendapatkan profit atas penjualan dari produk yang dihasilkannya. Nah, fungsi pembelian ini memiliki tanggung jawab untuk dapat memilih barang dari pemasok yang terbaik dengan biaya yang seefisien mungkin agar semua pengeluaran dapat terkendali dengan baik. Proses pembelian tentunya akan didahului dengan adanya dokumen permintaan pembelian atau istilahnya purchase requisition dari bagian gudang atau persediaan dengan berbagai sebab yang antara lain misalnya ada permintaan barang dari departemen yang membutuhkan, kemudian karena stok minimum atau stok yang terdapat di gudang persediaan kadaluarsa, rusak ataupun adanya pencurian. Setelah purchase requisition diterima bagian pembelian, maka akan dilanjutkan menjadi dokumen dalam bentuk pesanan pembelian atau istilahnya purchase order, di mana dokumen ini akan disampaikan kepada supplier atau pemasok yang telah dipilih sebelumnya. Jadi tugasnya fungsi pembelian adalah mengkomunikasikan data pembelian perusahaan kepada pemasok atau supplier. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima barang dari supplier atau pemasok dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan, menghitung dan menginspeksi barang yang diterima dari supplier, serta membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Jadi, termasuk dalam fungsi penerimaan ini adalah melakukan pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum dilakukan proses pembayaran atau pelunasan, atau pengakuan hutang jika proses pembayaran atau pelunasannya dilakukan secara angsuran. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi gudang atau fungsi persediaan. Ini hampir sama ya. Fungsi gudang merupakan fungsi yang bertanggung jawab terhadap ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan persediaan barang atau bahan makanan, minuman, supplies, dan bahan-bahan material lainnya, termasuk prosedur pencatatan persediaan yang dilakukan oleh fungsi persediaan, yaitu melakukan pencatatan terhadap persediaan masuk dan keluar. Fungsi gudang ini dalam istilah perhotelan, gudang ini biasanya disebut dengan storeroom, sedangkan sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya disebut dengan storekeeper. Setelah kita ketahui fungsi-fungsi yang terkait dalam pengendalian persediaan, selanjutnya kita bahas materi terkait dengan bagaimana metode pencatatan persediaannya. Nah, di sini kita sampaikan beberapa metode terkait dengan pencatatan persediaan. Metode yang pertama adalah metode fisik atau periodik. Proses inventarisasi persediaan dengan jalan menghitung secara fisik atau secara langsung terhadap persediaan yang ada di gudang atau storeroom di setiap akhir bulan ataupun akhir tahun. Dengan metode ini, perusahaan seperti hotel atau restoran dapat mengetahui jumlah persediaan di gudang dengan menghitung jumlah persediaan awal periode,
jumlah pembelian, jumlah pemakaian, dan jumlah tersisa dari gudang persediaan. Caranya dengan menambahkan barang yang masih ada di gudang pada awal periode dengan jumlah pembelian yang terjadi pada periode berjalan dan mengurangkannya dengan jumlah persediaan yang masih tersisa di gudang, sehingga dapat diketahui jumlah persediaan yang sudah terpakai, atau istilahnya cost of good consumed. Kemudian metode yang kedua adalah metode perpetual atau metode buku. Metode ini menekankan pada pencatatan yang dilakukan setiap kali terdapat transaksi, baik penerimaan persediaan dari pembelian maupun pengeluaran barang dari gudang persediaan. Nah, metode ini sering disebut juga dengan metode continuous, sehingga berapapun persediaan yang tersisa di gudang akan selalu terdeteksi dengan cepat dengan adanya pencatatan yang dilakukan setiap ada keluar masuknya barang atau persediaan. Satu bendel catatan persediaan selalu tersedia untuk membukukan setiap keluar masuknya barang oleh cost control sebagai bagian dari pengendalian persediaan yang biasa disebut dengan buku Bincard dan Kardec. Kemudian yang terakhir adalah metode khusus. Metode khusus ini menggunakan teknik pengecekan mendadak di gudang persediaan atau spot check istilahnya. Proses pengecekan persediaan dapat dilakukan secara spontan tanpa adanya permintaan dari bagian yang bersangkutan dengan cara mencocokkan semua catatan yang terdapat di dalam Bincard atau Kardec serta pengecekan secara fisik jumlah persediaan yang ada di gudang. Inventarisasi persediaan semacam ini perlu dilakukan secara periodik, baik dapat dilakukan setiap bulan ataupun setiap tahun. Pada industri perhotelan, dari ketiga metode pencatatan persediaan yang sudah diuraikan, metode yang paling banyak digunakan adalah metode campuran antara metode fisik dan metode perpetual. Hal ini dilakukan karena di samping dapat melihat catatan pembukuan yang ada, juga dapat melakukan cross-check kebenarannya dengan jumlah persediaan baik secara buku maupun secara fisik di dalam gudang. Nah, setelah kita ketahui metode pencatatan persediaan pada slide sebelumnya, kita juga harus tahu bagaimana untuk metode penetapan harga perolehan persediaannya itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas 3 metode dalam penetapan harga perolehan persediaan. Metode yang pertama adalah metode fish in, fish out atau disingkat dengan FIFO. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan metode masuk pertama, keluar pertama. Metode FIFO ini metode penghitungan persediaan yang baru pertama kali masuk ke perusahaan akan menjadi persediaan pertama yang akan dikeluarkan dari gudang. Jadi metode fish in, fish out atau FIFO, masuk pertama, keluar pertama, menitik beratkan pada penetapan harga pokok persediaan paling awal yang masuk sebagai dasar pembebanan. Metode ini sering juga disebut dengan istilah MPKP ya, atau masuk pertama, keluar pertama. Dengan metode ini berarti harga pokok persediaan yang pertama masuk atau lebih awal akan dibebankan sebagai harga pokok persediaan yang keluar pertama. Kemudian metode yang kedua adalah metode last in, fish out atau biasa disebut dengan LIFO. Dalam bahasa Indonesianya masuk terakhir, keluar pertama atau disingkat MTKP. Metode ini adalah metode penghitungan persediaan yang terakhir kali masuk ke perusahaan akan menjadi persediaan pertama yang akan dikeluarkan dari gudang. Jadi metode LIFO ini menitik beratkan pada persediaan akhir yang masuk yang akan digunakan terlebih dahulu atau dibebankan terlebih dahulu. Penghitungannya berkonsep pada harga persediaan barang terakhir akan dinilai dengan harga perolehan persediaan saat masuk. Sedangkan metode yang terakhir adalah metode rata-rata atau average. Metode ini menetapkan harga perolehan persediaan dengan membagi jumlah persediaan dan harga yang masuk dengan kuantitas persediaan yang diterima dari bagian gudang. Jadi metode penetapan harga perolehan persediaan average
Disebut juga dengan metode pencatatan barang persediaan rata-rata tertimbang. Dalam penetapannya, perusahaan akan membagi antara biaya persediaan dengan jumlah unit persediaan yang tersedia. Selanjutnya kita akan memberikan contoh konkret dari penggunaan ketiga metode penetapan harga perolehan persediaan ini. Nah, sebagai contoh pengaplikasian metode penetapan harga perolehan persediaan, kita contohkan dalam hal ini yang pertama adalah dengan menggunakan metode FIFO atau metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan saja tabel yang sudah saya sajikan ini. Untuk soal tertulisnya lebih lengkap dapat Anda baca atau download di laman www.bsi.id ruang mahasiswa mata kuliah pengendalian biaya pertemuan ke-9. Nah, dalam mencatat harga perolehan persediaan metode FIFO, kita sajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Nah, tabel ini biasa disebut dengan kartu stok persediaan. Persediaan yang akan kita hitung ini adalah persediaan beras Cianjur. Ini hanya sebagai contoh saja. Dengan kode barang BCR01. Kolom yang pertama ini ada kolom tanggal, kemudian nomor bukti transaksi. Kolom yang kedua, kolom yang ketiga ada kolom penambahan, kolom yang keempat ada kolom pengurangan, dan yang terakhir kolom kelima adalah kolom saldo. Di mana di kolom penambahan, pengurangan, dan saldo ini ada subkolomnya yang terdiri dari banyaknya unit, kemudian harga pokok, dan jumlah total. Kita bahas mulai dari baris yang pertama. Baris yang pertama adalah baris pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Ini adalah informasi yang menunjukkan adanya persediaan awal persediaan beras Cianjur. Persediaan awal ini diambil dari persediaan akhir pada bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Nah, ini masih terdapat sisa persediaan atau persediaan awal ya dalam hal ini sebanyak 500 kg beras Cianjur dengan harga pokoknya per kilo Rp50, sehingga total persediaan beras Cianjur pada awal periode, pada awal bulan, yaitu sebesar 25.000. Ini hasil perkalian antara banyaknya unit dengan harga pokok per kilogramnya. Kemudian pada tanggal 14 bulan 1 atau 14 Januari 2020 ini terjadi penambahan, artinya ada pembelian dari perusahaan kepada supplier sebanyak 1000 kg untuk beras Cianjur dengan harga per kilonya Rp45. Ini ada penurunan harga, di mana harga awal periode ini adalah Rp50, harga pada saat pembelian kembali ini sebesar Rp45. Maka total untuk penambahannya adalah sebesar Rp45.000, berasal dari perkalian antara 1000 dengan Rp45. Kemudian untuk saldo ini ditulis secara berurutan. Persediaan yang ada di awal akan ditulis pertama, karena ini nanti akan menjadi persediaan pertama yang dimungkinkan untuk dikeluarkan karena penggunaan untuk proses produksi. Maka kita tulis kembali untuk persediaan awal yaitu sebesar 500 unit atau 500 kg dengan Rp50. Kita tuliskan pada baris yang sejajar dengan baris penambahan, sehingga jumlahnya masih sama ya, 25.000. Kemudian untuk penambahan kita masukkan pada baris berikutnya. Nah, jadi untuk penambahan kita masukkan di baris setelah persediaan awal. Di sini ya, banyaknya penambahannya adalah 1000. Kemudian harga perolehannya untuk harga pokok per kilogramnya adalah Rp45, sehingga totalnya adalah Rp45.000. Sebenarnya kita punya stok beras Cianjur, kalau kita jumlahkan, kita totalkan ini adalah 1.500 kg sebenarnya.
Tapi ini harga pokok per kilogramnya ini berbeda dan metode pencatatan harga perolehan persediaannya menggunakan FIFO. Maka kita harus pisahkan ini antara persediaan awal dengan jumlah pembelian. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020 ini ada pengurangan karena penggunaan untuk proses produksi. Sebenarnya pengurangannya adalah sebesar 1.200 ya sebenarnya. Maka yang 500 ini akan diambil dari persediaan yang ada di awal periode. Nah, diambil yang 500 dari persediaan yang ada di awal periode, di mana harga per kilogramnya adalah 50. Nah, otomatis untuk persediaan yang ada di awal periode ini habis. Jadi nggak ada saldo ya, ini habis besar Rp25.000. Kemudian sisanya karena 1.200 kita masih kurang 700. Nah, yang 700 diambil dari persediaan yang baru saja kita beli. Nah, dari sini ini dari persediaan yang besarnya 1.000. Setelah kita tuliskan untuk yang 700, maka untuk harga pokoknya tetap Rp45. Sehingga total yang kita keluarkan adalah 700 kali Rp45 yaitu sebesar Rp31.500. Untuk saldonya kita masih bisa menghitung saldonya karena tadi besarnya adalah 1.000 kemudian dikurangi 700 karena digunakan untuk proses produksi, berarti saldo di periode tersebut adalah sebesar 300 yang berasal dari angka 1.000 kg dikurangi 700 kg, yaitu masih tersisa 300 kg dengan harga yang tetap Rp45.000, sehingga persediaannya masih tersisa sebesar Rp13.500. Hasil perkalian dari 300 kali Rp45. Kemudian pada baris berikutnya, pada tanggal 21 Januari tahun 2020, ternyata ada penambahan kembali. Nah, penambahan kembali ini artinya ada pembelian dari perusahaan sebesar 500 kg beras Cianjur dengan harga yang lebih murah lagi, yaitu Rp40. Nah, maka total penambahannya adalah sebesar Rp20.000. Kemudian ini akan dicatat. Dicatatnya adalah persediaan yang masih tersisa dulu, baru dicatat di bawahnya penambahan yang berikutnya, yang tanggal 21. Nah, di sini ya. Jadi, kita catat dulu untuk persediaan yang masih tersisa dari baris sebelumnya, yaitu 300 kg dengan harga Rp45, yang totalnya tadi adalah sebesar Rp13.500. Kemudian penambahannya kita taruh di bawahnya, yaitu sebesar 500 kg. Kemudian harga perolehannya atau harga pokok per kilogramnya adalah Rp40. Nah, ini kemudian kalau kita totalkan jumlah penambahan pada tanggal 21 Januari 2020 adalah Rp20.000 totalnya. Hasil perkalian dari 500 kali Rp40. Nah, sebenarnya total persediaan kita itu masih ada sebenarnya ya. Ada 500 tambah 300 ya, masih ada 800 sebenarnya. Tetapi dengan metode fish in fish out ini harus kita pisahkan antara persediaan yang ada di awal dengan periode berjalan. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2020 ini ada pengurangan kembali karena adanya proses produksi. Nah, pengurangannya adalah sebesar 400 sebenarnya ini. Ini sebenarnya 400. Ini 400 kilogram, tetapi yang 300 diambil dari persediaan yang ada di periode sebelumnya, yaitu sebesar 300. Nah, yang ini ya. Ini diambil dari sini yang harganya Rp45, sehingga totalnya adalah Rp13.500. Untuk persediaan dengan harga Rp45 ini akan bersaldo 0 kemudian karena sudah digunakan seluruhnya. 0 saldonya, dan sisanya karena kita butuhnya 400, ini kan masih 100, kurang 100 kita ambilkan yang 100 dari persediaan yang ada di bawahnya atau di pembelian pada periode berjalan. Kita masih punya persediaan 500. Kita ambil dari sini sehingga untuk harganya kita ngambil yang harga yang 40. Nah, berarti 100 dikalikan Rp40, ini totalnya adalah 4.000 dan masih tersisa
persediaan sebesar 400 karena hanya diambil 100 saja. Persediaan yang ada di periode berjalan yang hasil pembelian tadi kan 500. Jika dikurangi 100 maka masih ada 400 dengan harga Rp40. Maka totalnya untuk persediaan pada saat itu sebesar 16.000 atau hasil perkalian dari 400 kg dikalikan Rp40. Kemudian ada penambahan lagi 600 kg dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp55. Kemudian kita masukkan jumlah yang ada di periode sebelumnya yaitu 400 dengan harga 40 dan untuk penambahan nanti akan dituliskan di bawahnya yaitu sebesar 600 dengan harga Rp55 sehingga totalnya adalah sebesar 33.000 atau perkalian antara 600 kg dengan Rp55. Kemudian yang selanjutnya terakhir tanggal 30 Januari 2020 ini ada pengurangan sebesar 300 unit. Nah 300 unit ini kita ambilkan saja dari persediaan yang ada di sebelumnya. Kita ambil dari persediaan yang 400 dengan harga yang Rp40 sehingga totalnya 12.000. Nah di sini masih ada sisa. Karena kita di periode sebelumnya itu masih punya yang harga Rp40, maka sisanya 400 dikurangi dengan 300, kita masih ada sisa 100 untuk yang harga Rp40 karena kita menggunakan metode fish in fish out ya, sehingga kita pakai persediaan yang lebih dahulu kita terima, sehingga persediaannya untuk yang harga Rp40 masih sebesar 4.000 perkalian antara 100 dengan Rp40. Kemudian untuk persediaan yang 600 belum kita gunakan, jadi masih tetap sama yaitu sebesar 33.000 dari 600 kg dikalikan Rp55. Nah untuk persediaan akhir beras cianjur bisa kita kalkulasikan bahwasanya untuk beras cianjur ini masih ada dua harga dari persediaan sebelumnya dan periode berjalan. Nah di sini beras cianjur ada yang 100 kg dengan harga Rp40 dan 600 kg dengan harga yang Rp55. Maka total persediaan yang masih tersisa adalah 700 kg dengan harga yang berbeda tidak kita jumlahkan, totalnya jumlahnya adalah 37.000. Ini hasil penjumlahan dari persediaan dengan harga 40 dan persediaan dengan harga 55. Setelah kita hitung jumlahnya, maka besarnya harga persediaan di akhir bulan Januari adalah masih tersisa 37.000 dengan jumlah beras cianjur sebanyak 700 kg. Nah, kemudian untuk contoh pengaplikasian penetapan harga perolehan persediaan dengan metode LIFO atau last in fish out atau masuk terakhir keluar pertama, ini berkebalikan dari metode sebelumnya, metode FIFO. Jika metode FIFO atau fish in fish out ini persediaan yang pertama masuk akan dikeluarkan pertama kali. Tetapi jika kita menggunakan metode LIFO, maka persediaan yang terakhir masuk, maka ini adalah persediaan yang akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk proses produksi. Jadi yang paling akhir kita terima itu yang akan kita gunakan atau kita keluarkan dalam proses produksi. Berkebalikan dari metode yang FIFO. Untuk contohnya hampir sama dengan tabel sebelumnya di metode FIFO. Yang pertama ini ada informasi bahwasanya untuk persediaannya ini kita rubah menjadi beras merah biar tidak monoton. Kemudian untuk kode barangnya BMR 02. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kolomnya sama, masih ada kolom tanggal, kolom nomor bukti transaksi, kemudian kolom penambahan, pengurangan, dan saldo. Di setiap kolom penambahan, pengurangan, dan saldo ini ada subkolomnya, yaitu berupa kolom banyaknya, kemudian harga pokok per kilogram, dan jumlah. Kita akan baca saja untuk tabel ini. Untuk soal tertulisnya bisa Anda download di laman www.bscac.id, ruang mahasiswa mata kuliah pengendalian biaya, pertemuan ke-9. Nah untuk baris yang pertama, ini ada persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2020. Persediaan awalnya adalah 500, banyaknya 500 kg dengan harga per kilonya Rp50.
Maka totalnya untuk saldo awal persediaan adalah 25.000. Kemudian ada penambahan atau pembelian dari supplier sebanyak 1000 kg beras merah dengan harga Rp45. Ini adalah yang masuk terakhir, nanti akan kita keluarkan pertama ini. Totalnya adalah 45.000. Kita masukkan untuk persediaan awal dulu, kita masukkan di baris yang sejajar dengan jumlah penambahan. Di sini yang 500 kita turunkan dengan harga yang 50, kita turunkan juga, totalnya masih sama 25.000. Kemudian kita tambahkan yang hasil pembelian terakhir, yaitu sebanyak 1000 kg dengan harga Rp45. Totalnya adalah sebesar Rp45.000. Hasil perkalian 1000 kali Rp45. Kemudian ada penggunaan untuk proses produksi, yaitu besarnya 1200 kg. Ini kalau kita total, ini adalah penggunaannya sebesar 1200 kg. Maka yang 1000 kita ambilkan dari persediaan masuk terakhir, yaitu sebanyak 1000 yang kita gunakan untuk proses produksi. Karena metodenya LIFO, maka persediaan yang terakhir akan kita keluarkan terlebih dahulu. Yang 1000 kita ambilkan dari harga yang Rp45. Kemudian sisanya yang 200 kita ambilkan dari persediaan periode awal, bukan yang terakhir tapi yang awal, yaitu 200. Untuk yang 1000 ini jumlah saldonya sudah 0 karena sudah habis kita gunakan untuk proses produksi. Untuk yang 500 karena kita sudah kurangkan 200, yang 500 yang awal ini ya, sudah kita kurangkan dengan 200, maka masih ada sisa saldo yaitu sebesar 300 yang ini ya. 300 dengan harga yang masih Rp50, sehingga total persediaannya masih tersisa 15.000 untuk tanggal 15 Januari ya 2020. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020 ini ada penambahan lagi atau pembelian kepada supplier sebanyak 500 kg beras merah dengan harga lebih murah yaitu Rp40, sehingga totalnya menjadi 20.000. Perkalian antara 500 kali Rp40. Nah, ini kita masukkan dulu untuk sisa saldo pada awal periode, yaitu kita masih punya saldo 300 kg untuk beras merah dengan harga yang 50. Kita masukkan dulu di sini yang 300 pada baris yang sejajar dengan penambahan. Ini masih ada 15.000. Kemudian untuk penambahan kita masukkan di bawahnya. Penambahannya adalah untuk periode tanggal 21 Januari 2020 yaitu 500, ditaruh di bawahnya dengan harga yang lebih murah yaitu Rp40. Ini nanti akan dikeluarkan terlebih dahulu kalau menggunakan metode LIFO jika ada proses produksi. Nah, kebetulan di tanggal 25 ini ada proses produksi sehingga bagian produksi meminta untuk pengeluaran persediaan dari gudang sebesar misalnya 500 kg beras merah. Maka kita ambilkan yang 500 ini dari persediaan yang terakhir masuk. Nah, ini yang terakhir masuk ini juga kebetulan 500, jadi pas 500 kita ambil dari persediaan terakhir masuk dengan harga Rp40. Jadi totalnya 20.000, sehingga untuk persediaan untuk khusus beras merah dengan harga Rp40 ini sudah habis ya, sudah tergunakan, sudah terpakai untuk proses produksi. Mohon maaf, ini untuk jumlah total penggunaannya adalah 600, yang 500 kita ambilkan dari persediaan terakhir masuk, yang 100 kita ambil dari persediaan yang ada di periode sebelumnya, ya yang 300 ini. Ya, yang 300 kita ambil dengan harga yang Rp50 ya, yang ini ya 500. Sehingga untuk persediaan yang masih tersisa adalah persediaan yang ada di periode sebelumnya yaitu sebesar 200. Ini pengurangan dari 100 dikurangi 300. Persediaan yang masih tersisa kan 300 untuk periode sebelumnya. Sehingga total persediaan pada tanggal 25 Januari 2020 masih tersisa persediaan sebesar 200 kg dengan harga yang 50, sehingga totalnya adalah 10.000 persediaannya. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2020 ini ada penambahan lagi sebesar 600 dengan harga yang lebih tinggi yaitu 55. Maka totalnya adalah sebesar 33.000
untuk persediaan ini akan ditulis di bawah persediaan yang ada di periode sebelumnya. Karena kita masih punya sisa 200, kita masukkan dulu yang 200 kita pindahkan di bawahnya pada baris yang sama dengan penambahan yang harganya Rp50. Kemudian baru yang penambahan yang besar 600 kita masukkan di bawahnya. Sini dengan harga Rp55.000. Kemudian totalnya adalah Rp33.000. Perkalian dari 600 kg dengan Rp55. Pada akhir bulan 30 Januari 2020 ini ada pengeluaran sebesar 500 kg beras merah dengan harga Rp55.000. Kenapa kok harganya Rp55.000? Karena kita ngambil dari persediaan yang terakhir kali masuk. Jadi kita ambilkan dari sini, dari yang 600 ini. Maka persediaannya kita kasih harga yang 55. Ini kita keluarkan 500 untuk proses produksi, kita ambil dari harga yang 55. Karena harga 55 adalah persediaan yang terakhir kali masuk. Maka yang pertama yang kita keluarkan. Totalnya adalah Rp27.500. Hasil perkalian dari 500 kali Rp55. Sehingga persediaannya yang tersedia masih persediaan yang di awal, yaitu 200 dengan harga yang 50, dan persediaan yang terakhir masuk. Ini 600 dikurangi 500. Ya, masih tersisa 100 untuk yang harga Rp55. Jadi besar untuk harga total dengan harga per kilogramnya 55, ini masih tersisa 5.500 dengan stok berasnya 100 kg. Maka untuk persediaan akhir beras cianjur di akhir bulan Januari bisa kita hitung. Untuk yang 200 kg ini dengan harga yang 50, dan untuk yang 100 kita masih memiliki dengan harga yang Rp55.000. Untuk total persediaan masih tersisa sebesar 300 kg dan total rupiahnya adalah sebesar 15.000. Penjumlahan dari total beras dengan harga 50 dan dengan harga Rp55. Sehingga berjumlah persediaan pada akhir bulan Januari adalah sebesar Rp15.000. Nah, kemudian untuk yang terakhir, metode penentuan atau penetapan harga perolehan persediaan dengan metode average atau rata-rata. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu memperhatikan barang atau persediaan mana yang masuk dahulu, kemudian yang masuk terakhir. Kita tidak perlu menghitungkan, tetapi kita akan membentuk harga baru dari rata-rata harga perolehan persediaan itu sendiri. Maka perlu kita hitung terlebih dahulu berapa jumlah persediaan awal dengan jumlah unitnya, dengan persediaan yang sedang masuk dengan harga per unitnya. Nanti tinggal kita bagi dengan jumlah unit persediaan awal dan jumlah unit yang terakhir masuk. Nah, dalam contoh ini untuk metode average kita contohkan nama persediaannya kembali kepada beras cianjur ya. Kode barangnya BCR01. Kemudian kolomnya masih sama, kolomnya ada tanggal, nomor bukti transaksi, kolom penambahan, pengurangan, dan saldo. Dan di setiap kolom penambahan, pengurangan, dan saldo ada subkolomnya lagi, yaitu informasi tentang banyaknya unit, harga pokok per unitnya, dan jumlah total dari perkalian antara banyak unit dengan harga pokok per unitnya. Kemudian kita mulai baca dari baris yang pertama. Ini untuk tanggal 1 Januari 2020 kita masih memiliki persediaan beras cianjur sebanyak 500 dengan harga perolehan per kilogramnya adalah Rp50. Sehingga totalnya untuk persediaan awal adalah Rp25.000. Nah, untuk penambahan, walaupun ini harganya berbeda, maka kita akan menemukan harga terbaru yang lebih istilahnya mendekati antara harga di awal periode dengan harga pada periode berjalan. Oleh karena itu, untuk tanggal 14 Januari 2020, yaitu terjadi penambahan atau pembelian beras cianjur sebanyak 1000 kg dengan harga Rp45. Ini totalnya adalah Rp45.000. Maka jumlah untuk persediaan baik yang di awal maupun yang baru masuk, baik yang di awal maupun yang baru masuk ini langsung dijumlahkan. 1000 ditambahkan 500. Maka untuk jumlah persediaannya otomatis akan menjadi 1500
Tapi yang membedakan adalah harganya. Harganya tidak kita gunakan yang 50 maupun yang 45 rupiah. Namun dicari dengan cara nanti untuk persediaan awal yang 500 dikalikan dengan harga pokok per kilogramnya yaitu 50 rupiah. Itu nanti akan ditambahkan dengan harga perolehan yang baru masuk yaitu yang 1000 kali 45 rupiah. Setelah dijumlahkan maka dapat dibagi dengan jumlah unit baik di awal maupun yang baru. Jumlah unitnya adalah 500 ditambah 1000. Setelah dihitung maka untuk harga pokok per kilogramnya akan menjadi sebesar 46,7 rupiah. Sehingga untuk total persediaan pada tanggal 14 Januari 2020 adalah sebesar Rp70.000. Hasil perkalian dari jumlah persediaan yang 1.500 dikalikan harga pokok per kilogram yang baru dari hasil harga rata-rata yaitu Rp46,7. Kemudian ada pengurangan. Ini tidak usah repot-repot lagi untuk mencari harganya. Ini kebetulan untuk harga kita bulatkan, kita ada pengurangan sebesar 1.200 kg. Harganya kita bulatkan menjadi Rp47. Kalau di sini mungkin tertulis 46,7, ini bisa kita bulatkan menjadi Rp47 biar lebih memudahkan saja. Maka pengurangannya adalah sebesar 56.400. Sisa persediaannya karena dikurangi 1.200 yang tadinya masih tersisa 1.500 dikurangi dengan 1.200 maka masih tersisa persediaan sebesar 300 kg beras Cianjur dengan harga yang masih sama ya, 46,7 atau kalau dibulatkan menjadi Rp47. Maka total persediaan yang masih tersisa pada tanggal 14 Januari 2020 adalah 14.000. Kemudian ada penambahan sebesar 500 kg beras dengan harga Rp40. Totalnya adalah Rp20.000. Maka jumlah persediaannya akan bertambah dari 300 menjadi 800 karena ditambahkan dengan pembelian yang terakhir yaitu sebesar 500 kg. Setelah ditambahkan maka total persediaannya akan menjadi 800. Nah, bagaimana dengan harga pokok per kilogramnya? Harga pokok per kilogramnya sama caranya dengan cara yang pertama tadi, yaitu menjumlahkan persediaan awalnya adalah 300 kali 46,7 rupiah ditambah persediaan yang masuk terakhir yaitu 500 dikalikan Rp40 dibagi dengan jumlah persediaan di awal dan persediaan masuk. Nah, lebih singkatnya bisa saya sebutkan untuk harga pokok per kilogramnya dicari dengan menjumlahkan 14.000 dengan 20.000 dibagi 800. Nah, ini mudahnya kan gitu. Maka hasilnya untuk harga pokok per kilogramnya yang baru adalah sebesar Rp42,5. Maka total untuk persediaan pada tanggal 21 Januari 2020 adalah sebesar Rp34.000. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2020 ini ada pengurangan sebesar 500. Nah, ini 500 dengan harga yang 43. Kenapa kok 43? Ini pembulatan saja dari 42,5 ini menjadi 43 dibulatkan sehingga untuk pengurangannya adalah sebesar 21.500. Dan karena dikurang 500 maka masih tersisa sebesar 300 kg beras merah dengan harga Rp43. Ini kebetulan dibulatkan lagi, maaf kurang konsisten ini. Rp43, maka sisa saldo persediaan pada tanggal 25 Januari 2020 adalah sebesar 12.900. Hasil perkalian dari 300 kg kalikan Rp43. Dan yang selanjutnya ini tanggal 26 ada penambahan lagi sebesar 600 kg dengan harga Rp55. Totalnya adalah Rp33.000 untuk jumlah persediaan yang masuk. Untuk saldonya maka kita bisa hitung saldo yang terakhir adalah kita masih memiliki 300 kg ditambah 600, maka totalnya adalah
900 kg. Untuk harga pokok per kilogramnya ini dicari dengan menjumlahkan 12.900 dengan 33.000 dibagi 900. Nah, harganya ketemu 51.000. Maka total persiaan pada tanggal 26 Januari 2020 adalah 45.900. Hasil perkalian dari 900 dikalikan 51 rupiah. Dan yang terakhir di akhir bulan Januari ini ada pengurangan untuk proses produksi sebesar 400 kg beras Cianjur dengan harga 51 rupiah, yaitu sebesar 20.400, sehingga tersisa persiaan akhir yang tadinya 900 ini dikurangi dengan 400, maka masih tersisa sebesar 500 kg dengan harga yang sama ya, 51 rupiah, sehingga total persiaan akhir adalah 25.500 rupiah. Nah, persiaan akhir beras Cianjur dengan demikian setelah dikalkulasi berdasarkan kartu stok atau persiaan oleh storekeeper tentang beras Cianjur, maka persiaan akhir diketahui masih tersisa sebanyak 500 kg dengan jumlah harga Rp25.500. Nah, demikian materi ringkas pertemuan 9 ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya materi lengkap dapat Anda download pada laman www.bsi.id ruang mahasiswa mata kuliah pengendalian biaya pertemuan yang ke-9. Terima kasih. Saya akhiri, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.